Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatud Da'wah Salafiyah wa Kasyfus Syubhat Al-Asriyah. Hakikat dakwah salafiyah dan menyingkap syubhat kontemporer oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas dakwah salafiyah yang dibarakahi ini. Taib, kita lanjutkan. Kalau di cetakan saya halaman 46 masih berkaitan dengan dasar landasan dakwah as-salafiyah. Al-asasu tsalits, dasar landasan dakwah salafiyah yang ketiga, yang sebelumnya berkaitan dengan at-tauhid, yang kedua berkaitan dengan tahdzir dari al-bid'ah. Ya, sekali lagi, ini dasar-dasar landasan utama dakwah salafiyah. Menyeru umat kepada tauhid, melarang dari syirik, menyeru umat kepada sunnah, melarang dari al-bid'ah, dan menjauhkan umat dari ahli bid'ah. Kemudian yang ketiga, ada ul-kuffar. Dakwah salafiyah menyeru kaum muslimin untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Kita baca dulu ucapan beliau. Inna mimma imtadaha bihi Ibrahim alaihissalam wa amarana Allahu al-iqtida'a bihi huwa ada'ul kafirin li ajli kufrihim. Sesungguhnya di antara pujian Allah kepada Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti jejak beliau adalah berlepas diri, membenci, memusuhi orang-orang kafir. Karena ulangi lagi, di antara pujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan perintah Allah kepada kita untuk kita mengikuti jejak beliau adalah berlepas diri, membenci, memusuhi orang-orang kafir dengan berbagai macam merek mereka karena kekafiran mereka. Ini ada dua poin yang perlu kita tekankan, bahwasanya dakwah salafiyah berlepas diri dari kekafiran, orang-orang kafir, kesyirikan, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan ini merupakan
ajaran Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ini yang pertama. Dan ini merupakan pondasi Islam itu sendiri. Seperti kalau kita membaca definisi Islam yang bermakna umum, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul. Al-Islam huwal istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada perintah hukum syariat Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan yang berbuat kesyirikan. Inilah Islam yang sebenarnya. Tidak ada artinya Islam tanpa tauhid. Tidak ada artinya Islam tanpa berlepas diri daripada kesyirikan. Dan dua hal ini merupakan konsekuensi dari ucapan syahadat la ilaha illallah. La ilaha nafyun, menafikan segala sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah. Berlepas diri dari kesyirikan. Illallah, menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Inilah dakwah salafiyah. Makanya dakwah salafiyah adalah Islam itu sendiri. Namun Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim karena beliau mengikrarkan berlepas diri, membenci orang-orang yang kafir kepada Allah, yang berbuat syirik kepada Allah. Dalilnya Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu dari kalangan para anbiya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini kewajiban setiap muslim muslimah. Tidak boleh hanya mencukupkan diri dengan at-tauhid. Yang penting saya beribadah hanya kepada Allah. Biarkah yang lain mau beribadah kepada yang lain, ya terserahlah sudah. Ya, kita nggak ikut-ikutan, nggak usah perlu diingkari. Naudzubillah min dzalik, tidak bisa. Harus tauhid ya dipraktekkan dan sekaligus berlepas diri dari kesyirikan. Sekali lagi, tidak cukup hanya aku beribadah kepada Allah saja ya, namun harus dengan berlepas diri dari kesyirikan. Itulah la ilaha illallah. La ilaha nafyun, meniadakan, menafikan, mengingkari, berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Kemudian dalam ucapan Syekh tadi ada kata-kata li ajli kufrihim. Kita membenci mereka karena kekafiran mereka. Ini diantaranya wallahu alam disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Rayis atau juga para ulama untuk membantah kelompok pergerakan atau al-harakiyin, terutama dari kelompok ikhwan muslimin ataupun tokoh-tokoh mereka yang banyak mengeluarkan statement-statement yang jauh dari akidah yang satu ini. Contoh, diantaranya kelompok dari ikhwan muslimin, entah Hasan al-Banna ataupun Yusuf al-Qardawi,
ada statement-statement mereka yang mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi di Palestina hanya karena perebutan tanah. Sekali lagi, ini statementnya mereka. Adapun kita, dakwah salafiyah, ya, ahlu sunnah wal jamaah salafin mengatakan kita benci kepada Yahudi karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah SAW. Seandainya mereka pergi meninggalkan Palestina, apakah kita lalu cinta kepada mereka? Tidak. Sekalipun mereka seandainya tidak mendolimi kita sama sekali, tetap harus ada al-bara. Apalagi kita sejak kecil itu insya Allah sudah hafal qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Kata ulama tafsir di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini ditujukan kepada semua orang kafir, Yahudi, Nasara dan yang lainnya. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semuanya? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhihi surah suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun. Surat Al-Kafirun adalah surat Al-Bara'ah, berlepas diri dari semua perbuatan orang-orang al-musyrikin. Ya, tidak cukup kita hanya mengesahkan Allah dalam ibadah tanpa berlepas diri dari kekafiran orang-orang kafir, dari kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini dasar landasan dakwah as-salafiyah yang membedakannya dengan kelompok-kelompok harokat tersebut. Kalau dari awal, contoh misalnya, kalau antum sudah pernah khatam kitab Ushul Tsalatsa? Hah? Belum sekali atau belum 10 kali? Saya perlu dikaji. Itu salah satu referensi dakwah salafiyah terutama untuk para pemula. Kalau zaman kita dulu tahun 90-an itu ya terutama anak pribadi termasuk kitab pertama yang anak pelajari setelah masuk dakwah salafiyah. Sekali lagi ini sekadar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau di zaman itu yang pemula-pemula ikut dakwah salafiyah, kalau istilah kita sekarang yang baru hijrah kepada sunnah, itu pertama kali diajari kitab Ushul Tsalatsa. Itu bedanya dengan kita sekarang. Kalau sekarang yang diajarkan apa? Ya Allah alam itu yang lebih tahu lah. Tabligh akbar, sakinah mawaddah warahmah. Tabligh akbar, masalah apa? Romantisme, mahabbah dan sebagainya. Ya, namun kalau zaman dulu awal kali tabligh akbar aslu sunnah wa i'tiqaduddin, manhaj al-sunnah dalam belajar ilmu agama, itu yang didengungkan pertama kali oleh para al-kibar dari asatidzah, Ustaz Yazid Jawaz rahimahullah taala dan yang lainnya. Sekali lagi ini yang merupakan sebenarnya dasar dakwah salafiyah yang membedakannya dengan yang lain. Adapun tadi masalah sakinah mawaddah warahmah, semoga Allah memberikan kepada kita sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga kita. Namun itu bukan prioritas dakwah salafiyah, itu bukan yang pertama kali diajarkan oleh dakwah salafiyah. Yang pertama akidah, dan yang paling utama akidah, diantaranya al-bara'ah minasyirki wa alihi. Makanya dalam Ushul Tsalatsa pertama kali yang diajarkan, kalau antum lihat bab nanti buka lagi kitab Ushul Tsalatsa, bab pertama itu diantaranya pembahasan masalah ini. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, man wahadallah wa ata'ar rasul la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dan dia taat kepada Rasul, tidak cukup dua ini. Namun kata beliau, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah, tidak boleh dia berloyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, terutama dari orang-orang kafir.
Ya, meskipun mereka karib kerabat. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil dari surat ya Al-Mujadilah ayat yang terakhir, insya Allah akan disampaikan oleh penulis ya di halaman 48. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu yang pertama kali disampaikan. Ini merupakan pondasi al-iman. Kata Rasul, "Awsaqu al-iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita membenci orang kafir karena kekafiran mereka, bukan karena mereka sekedar merampas tanah. Iya, itu kezaliman. Tapi yang penting kita membenci mereka karena kekafiran mereka. Dan ini yang tadi membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah ikhwan muslimin, dengan dakwah kelompok harokah. Seperti yang kita sampaikan tadi, statement tokoh-tokoh mereka tadi, permusuhan kita dengan mereka itu hanya apa? Perebutan tanah? Tidak. Seandainya mereka melepaskan tanah tersebut, tetap kita benci kepada mereka. Karena apa? Kekafiran mereka. Makanya nanti kalau antum perhatikan, atau mungkin pernah antum dengar, nanti kalau sudah zaman politik, kelompok-kelompok harokah, kalau lawan politik mereka orang kafir, ayat ini laku. Paham? Ya, nggak boleh milih orang kafir. Dalilnya ini. Tapi kalau giliran anggota mereka yang kafir mencalonkan diri, ditutup ayat ini. Paham ya? Ini ayat yang dipolitisasi. Kalau kita enggak, meskipun karib kerabat, kalau kafir harus berlepas diri. Dalam artian tidak boleh loyal. Paham? Tidak boleh dijadikan apa? Pemimpin. Kalau kelompok harokah enggak. Ayat-ayat yang nanti menguntungkan mereka dalam kancah politik mereka ambil. Kalau kita enggak, ini akidah kita. Sekali lagi ini yang membedakan kita dakwah salafiyah dengan dakwah kelompok al-harokiyin. Ya, seperti yang mungkin pernah viral lah ketika ada yang mencalonkan menjadi pemimpin dari orang kafir, entah cukupnya di bawah presiden atau yang lainnya, muncul ayat Al-Maidah, ayat berapa itu yang masyhur dulu? Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin kalian. Itu kalau calonnya apa? Yang kafir dari lawan politik mereka. Tapi di tempat lain mereka apa? Mencalonkan anggota mereka yang kafir jadi apa? Mana ayat itu? Paham ya? Apakah karena ayat itu mendatangkan maslahat bagi mereka dalam segi politik kedudukan? Iya, jawabannya. Ya, itulah mencela-mencelinya mereka. Kalau kita tidak konsisten, orang kafir tidak berhak menjadi apa? Pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini akidah kita. Ini bukan apa urusan politik, ini bukan urusan tanah, ini urusan akidah. Harus ada al-bara' dari orang-orang kafir dan orang-orang al-musyrikin. Ini sekali lagi salah satu dasar landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dusta, apalagi di akhir-akhir ini, kalau dakwah salafiyah dikatakan antek Yahudi, membeliau naudzubillah min dzalik. Kita sejak awal belajar dakwah salafiyah sudah diajarkan wajib berlepas diri daripada orang-orang apa? Al-kuffar. Wajib ada al-bara' terhadap orang-orang kafir. Meskipun nanti akan ada penjelasan, meskipun tetap ada apa? Batasannya. Jangan sampai berlebihan dengan apa? Mendolimi mereka. Tetangga orang kafir harus kita apa? Bara'. Tapi kalau ada mangganya dicuri. Haram. Bang, ini kan orang kafir, enggak apa-apa, enggak bayar utang. Enggak boleh, haram. Bang, ini namanya apa? Bara' yang berlebihan. Sekali lagi, yang pertama ditanamkan dulu al-bara'. Tapi tetap harus ada apa? Remnya. Jangan seperti kelompok teroris berlepas diri dari orang kafir sampai mendolimi mereka, membunuh mereka yang tidak dibolehkan untuk dibunuh. Seperti turis asing yang kafir haram dibunuh. Tetap hati berlepas diri dari mereka dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Namun tidak boleh dizalimi, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah.
Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Insyaallah akan ada penjelasan lebih lanjut setelah ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis membawakan ucapan Imam At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran, tentang ayat tadi surat Al-Mumtahanah. Qala At-Tabari rahimahullah, wa qauluhu id qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Firman Allah yang berbunyi tadi, ingatlah ketika mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang bersama beliau, berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Yaqul, Imam Tabari berkata, hina qalu liqaumihim alladina kafaru billah wa abadut taghut, yaitu ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang mengkufuri Allah dan mereka menyembah selain Allah. Ayuhal kaum, wahai kaum kami, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa minal ladina ta'buduna min dunillah, dan yang kalian sembah selain Allah, minal aliha wal andad, dari sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini sekali lagi tadi konsekuensi la ilaha illallah. La ilaha nafyun, peniadaan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Nabi, wali, malaikat, jin, siapapun tidak boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu nafyun. Kemudian harus ada isbat, illallah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Itulah dua rukun la ilaha illallah, penafian dan penetapan. Kemudian wa dhahara bainana wa bainakum ala adawati wal baghdau abadan, dan nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Ala kufrikum billah, ini yang ditekankan tadi, karena kekafiran kalian kepada Allah. Sekali lagi, ini yang ditekankan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam pembahasan yang satu ini untuk membantah kelompok tadi Harokiyin, terutama dari kelompok Ikhwan Muslimin. Karena memang kita pernah membaca juga ucapan beliau ketika membantah tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin tersebut, di antaranya juga yang di Arab Saudi sana, Salman Al-Auda CS, yang pernah mengatakan dulu kepada Presiden Amerika, George Bush itu, kata kelompok-kelompok tadi tokoh Haroka yang ada di Arab Saudi, kalau kalian wahai George Bush dan tentara-tentara Amerika tidak mendolimi saudara-saudara kami atau di Afghanistan dan sebagainya, maka kami berikan kecintaan kepada kalian. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, seandainya orang kafir diem toh di rumah, tetap kita benci. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Bukan berarti kita nggak benci ketika mereka, kita tetap benci. Seandainya mereka nggak berbuat apa-apa kepada kaum muslimin, tetap harus ada apa? Al-bara. Karena apa? Kata Imam At-Tabari, ala kufrikum billah, karena kekafiran kalian kepada apa? Kepada Allah. Dan ini sekali lagi yang membedakan dakwah salafiyah dengan yang lainnya, ketika mereka apa? Orang kafir tersebut seandainya tidak mendolimi orang Palestina akan dicintai. Na'udzubillahi min dzalik. Ala kufrikum billah wa ibadatikum masiwa, karena kekafiran kalian dan karena kalian menyembah kepada selain Allah. La a'budu ma ta'budun. Demikian pula dalam akhir surat Al-Kafirun, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu kata para al-ulama sebagai bentuk berlepas diri dari orang-orang al-musyrikin. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, lakum dinukum waliyadin, itu tahdidun lil musyrikin wa wa'idun lahum. Itu bentuk ancaman Allah kepada orang kafir. Karena sebagian kaum muslimin dari kelompok liberal, mereka mengatakan lakum dinukum itu agama toleransi. Gak usah antum komentari perayaan mereka, gak usah antum mengingkari. Allah mengatakan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi aku agamaku. Gak usah ngurusin. Enggak. Kata Imam Katsir, ayat itu sebagai bentuk ancaman.
di dalamnya ada bentuk al-bara. Ya, ayat itu mirip kalau bahasa kita sehari-hari, antum bisa pahami sendiri ketika misalnya seorang anak minta izin kepada ayahnya untuk keluar rumah, pergi jauh dengan temannya mungkin. Kata ayahnya ketika pertama kali minta izin, jangan nak. Anaknya tetap ngeyel. Saya izin ya mau pergi. Sudah pergi ke sana. Apakah itu dikasih kebebasan? Hah? Itu kebebasan diizinkan atau diapakan namanya? Hah? Ancaman. Terserah, pergi yo. Tapi sebetulnya kalau ada kata-kata di belakangnya, kamu nggak usah Pak. Nggak usah pulang. Ya, sama dengan tadi. Lakum dinukum waliyadin. Ini bukan orang bebas milih agama sebagaimana kelompok liberal memahami ayat ini. Tidak boleh kita mengingkari agama yang lain. Allah membolehkan lakum dinukum. Tidak. Ayat itu sama dengan bahasa kita sehari-hari. Silakan pergi, namun nggak usah. Itu demikian. Intinya sekali lagi, hati-hati dengan kelompok-kelompok liberal yang menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala sulha bainana wala hawada. Ya, kita tidak akan istilahnya berdamai dengan kalian sampai kalian beriman kepada Allah semata. Artinya kita tidak akan mungkin ada rasa cinta, tidak mungkin kita menghilangkan rasa benci berlepas diri sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu hatta tusaddiqu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Fatuwahidu, dan kalian mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, wa tufriduhu bil ibadah. Ini ucapan Imam At-Tabari tentang tafsir surat Al-Mumtahanah ayat keempat tadi. Qala Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, di halaman selanjutnya 47, berkata Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, al-wala'u wal bara'u maknahu mahabbatul mu'minin wa muwalatuhum. Ya, kalau kita sering mendengar kata-kata al-wala wal bara. Al-wala artinya mencintai orang-orang yang beriman. Ya, al-wala itu kalau mirip dengan makna al-wali. Apa makna wali? Waliullah, yaitu orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Maka al-wala dari kata-kata al-wali tadi. Al-wala artinya cinta orang-orang yang beriman. Wa muwalatuhum, berloyalitas kepada mereka. Kita cinta orang mukmin karena dia beriman kepada Allah. Kita loyalitas kepada orang mukmin karena dia beriman kepada Allah. Meskipun beda suku, beda negara, beda bahasa, selama dia mukmin kita cintai, selama dia beriman kepada Allah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Ini namanya al-wala. Adapun al-bara maknanya wa bughdul kafirin wa mu'adatuhum, membenci orang kafir dan memusuhi mereka, wal bara'atu minhum, berlepas diri dari mereka, wa min dinihim, dan dari ajaran agama mereka. Makanya ulama mengatakan yang menyatakan semua agama itu benar itu kufur akbar. Pernyataan, ucapan semua agama itu sama-sama benarnya, ini kufur akbar, karena Allah sendiri telah menyatakan berlepas diri dari kekafiran orang-orang kafir tersebut dalam surat Al-Kafirun dan yang lainnya. Hada wal wala wal bara. Inilah yang namanya al wala wal bara. Cinta kepada orang yang beriman dan membenci, berlepas diri dari orang-orang al-kufar. Dalilnya tadi surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, wa laisa makna bughdihim wa adawatihim an tadlimahum au tata'adda alaihim idza lam yakunu muharibin. Namun jangan salah paham, jangan gagal paham seperti kelompok teroris. Mereka gagal paham, salah paham tentang masalah ini.
Kata beliau, membenci, berlepas diri dari orang kafir bukan berarti mendolimi mereka atau melampaui batasan-batasan atas mereka selama mereka bukan kafir muharib. Seperti tadi, kita punya tetangga orang kafir, misalnya orang Yahudi sudah, maka tetap dia wajib dihormati sebagai apa? Tetangga. Kata para ulama, tetangga ada 3 golongan. Tetangga yang punya 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, tetangga yang punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak, yang dia muslim, kerabat kita, ya, dan dia muslim. Tetangga muslim, kerabat, punya 3 hak. Hak tetangga, hak muslim, hak karib, kerabat. Tetangga yang punya 2 hak, tetangga yang muslim, ya, namun bukan karib kerabat kita. Dia punya 2 hak, hak tetangga, hak sebagai muslim. Ada tetangga yang punya 1 hak saja, tetangga yang kafir. Apa haknya? Hak sebagai tetangga. Karena Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka orang kafir, sekali lagi, tetap harus kita berlepas diri dari kekafirannya, tapi tidak boleh sampai mendoliminya. Menghormati sebagai tetangga, mungkin dia sakit, boleh dijenguk, ya. Namun kalau ada perayaan Natalan, boleh tidak ikut? Haram. Ya, la a'budu ma ta'budun wala ana abidum ma abatum. Artinya jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri, jangan kebablas ke kanan atau ke kiri, pertengahan. Membenci, berlepas diri, namun tidak sampai mendolimi. Demikian pula, ya, orang kafir tersebut tidak boleh tadi diambil hartanya. Karena apa? Ya, tetangga punya mangga karena kafir, ini ghanimah. Belum perang sudah apa? Nggak boleh, haram. Bermuamalah dengan orang kafir, bisnis nggak boleh. Berbuat curang nggak boleh. Berdusta nggak boleh. Utang nggak bayar. Oh, ini orang kafir, halal hartanya, nggak bisa. Sekali lagi, ini yang harus dipahami. Membenci, memusuhi, melepaskan diri dari orang kafir bukan berarti mendolimi mereka. Ini sekali lagi pertengahan ahli sunnah di antara 2 kelompok sesat. Kelompok khawarij teroris dengan kelompok liberal. Kalau kelompok teroris membenci, betul, tapi kebablas. Sampai apa? Menumpahkan darah orang kafir yang tidak layak untuk dibunuh. Lawannya kelompok liberal mengatakan orang kafir saudara kita seagama, sama-sama agama samawi, agama langit. Tidak. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalina fiha ulaika hum syarrul. Harusnya pertengahan. Ya, membenci, berlepas diri dari orang kafir, namun tidak sampai mendolimi. Ya, membenci, lawannya liberal yang mencintai, tidak mendolimi, lawannya kelompok khawarij. Ini ahlus sunnah, dakwah salafiyah, pertengahan dalam segala hal, di antaranya dalam, ya, menyikapi orang-orang al-kuffar. Wa inna ma ma'nahu antu beghidahum fi qalbika wa tu'adi bi qalbika. Kata-kata al-bara' terhadap orang kafir, yaitu engkau membenci mereka dalam hati, memusuhi mereka dalam hati. Ya, nggak ada istilah cinta kepada orang kafir karena, ya, agama mereka, karena ajaran mereka. Bahkan dalam pembahasan 10 pembatal keislaman, di antaranya malam yukafir al-musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin atau orang kafirin, bahkan membenarkan ajaran agamanya, wa yusahhi madhabahum faqad kafara, orang itu kafir. Ya, mengatakan seperti tadi, Yahudi Nasara itu bukan orang kafir, mereka saudara kita. Ini kufur akbar, mengeluarkan orang dari apa? Al-Islam. Karena jelas-jelas ucapan tersebut mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas Allah menamakan mereka orang kafir. Innal ladina kafaru min ahlil kitab.
Dan ini juga sekaligus bantahan kepada orang-orang yang enggak membolehkan kita mengatakan mereka Yahudi Nasara orang-orang apa? Kafir. Ya, harus diganti istilah kafir dengan apa? Non. Ini sekali lagi, qul ya ayyuha na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok-kelompok liberal yang ingin untuk menggembosi akidah umat Islam. Wala yakunu ashaban laka. Makna barok terhadap orang kafir itu maknanya selain benci, berlepas di dalam hati, dan juga jangan menjadikan mereka sebagai sahabat karib. Kalau sekedar teman kantor ya lewat menyapa, tidak ada masalah. Cuma jangan apa jadikan sahabat karib kemana-mana pergi sama orang kafir. Jangan. Ini makna al-bara' terhadap orang-orang kafir. Lakin la tudhihim, namun jangan kalian menyakiti mereka. Wala tadurruhum, jangan memadaratkan mereka. Wala tadlimuhum, jangan mendolimi mereka. Bahkan kata beliau, faida salamu taruddu alaihimus salam. Bahkan kalau seandainya mereka mengucapkan salam, ya assalamualaikum, maka kalian wajib menjawabnya wa alaikum. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kata Rasul, jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi, orang Nasara. Wa idza sallama alaikum faqulu wa alaikum. Namun kalau mereka mengucapkan salam dulu, jawab cukup dengan wa alaikum titik. Paham ya? Sekali lagi nanti dilihat redaksi hadis lebih lengkapnya. Namun itu yang ya dikatakan Rasulullah SAW dan dikatakan oleh Syekh Abdul bin Baz, wa idza salam, jika mereka mengucapkan salam, taruddu alaihim salam, jawab salam mereka dengan wa alaikum titik. Nah, kemudian wa tansahum, kalau bisa kalian nasihati, wa tuwajibnal khair, antum arahkan kepada kebaikan, antum dakwah kepada Islam. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan Alkitab kecuali dengan cara yang baik, illa alladziina dzalamu minhum, kecuali yang berbuat zalim dari mereka. Ini sekali lagi ya pertengahan Ahlussunnah tentang menyikapi orang kafir, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak mendolimi mereka dan tidak pula membenarkan ajaran mereka, berlepas diri, membenci, tidak sampai mendolimi. Wa qala Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la syakka annal muslima yajib alaihi an yubghidha a'da Allah. Tidak diragukan lagi bahwasanya seorang muslim wajib untuk membenci musuh-musuh Allah. Dari semua golongan Yahudi, Nasara, ya, ataupun kaum musyrikin, ataupun yang mencaci maki bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi. Siapa itu? Syiah Rafidah. Mereka bukan kaum muslimin. Sebagaimana kata Imam Malik ketika mentafsirkan surat Al-Fatah ayat yang terakhir, kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat liyaghidha bihimul kuffar, Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid li annahum yubghina sahabat. Dari ayat ini surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Imam Malik dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan kelompok Syiah Rafidah karena mereka membenci, memusuhi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya sama saja Yahudi dengan apa? Syiah Rafidah. Semoga Allah binasakan mereka semuanya dan semoga Allah menolong menyelamatkan kaum muslimin. Li'anna hadhihi tariqatur rusul wa atba'ihim. Inilah jalannya para rasul, jalannya para pengikut para rasul. Dan disebutkan juga dalilnya sama dengan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz tadi, surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ini sekali lagi ayat yang merupakan landasan berbarok dari orang kafir
Dan ini tadi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, jalannya para nabi, para rasul. Kewajiban kita mengikuti jejak para nabi, para rasul. Ya, di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini surat Al-Mumtahan tadi, ayat yang keempat sudah kita sampaikan di awal. Kemudian dilanjutkan ayat yang kita sampaikan tadi, surat Al-Mujadilah, ayat yang terakhir. Ini ayat yang kita sampaikan tadi dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di awal-awal kitab Salasatul Usul atau Usulul Salasa. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapati sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka ayah mereka, au abna'ahum, anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau karib kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu. Mereka lah orang-orang yang kami kokohkan iman dalam hati mereka dan kami kuatkan mereka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai dalil ciri orang yang beriman harus ada al-bara', tidak ada kecintaan terhadap orang-orang kafir, ya, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama mereka. Dan sudah kita sampaikan, ini ajaran pertama dakwah salafiyah. Setelah ajaran at-tauhid, ya, harus dibarengi dengan al-bara' dari segala bentuk kesyirikan. Wa ala hadha la yahillu lil muslimin an yaqa fi qalbi mahabbatun wa mawaddatun li a'daillah. Dan dari ayat ini dan juga yang lainnya, tidak halal alias haram, dilarang bagi seorang muslim untuk ada kecintaan, loyalitas dalam hatinya terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula musuh-musuh kaum muslimin. Dan Allah menyebutkan, dapat nanti tidak dalam surat An-Nisa atau surat Al-Maidah itu. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Kata Allah, sungguh kalian mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Siapa yang paling keras permusuhannya? Ada dua golongan, Yahudi. Dan siapa lagi? Al-musyrikin, termasuk musyrikin Syiah Rafidhah. Dua-duanya apa? Satu level dalam membenci, memusuhi kaum muslimin. Maka jangan gara-gara Iran, Syiah Rafidhah menyerang Yahudi di Palestina, kemudian ada walak kepada mereka, menyanjung. Allah mengatakan mereka ini sama-sama musuh apa? Kaum muslimin. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina yahuda wal ladina asyraku. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan dan yang lainnya ketika ditanya mana yang lebih berbahaya, Yahudi ataupun Syiah Rafidhah, kata beliau sawa. Mereka ini apa? Podo wae. Paham tuh? Karena apa? Tadi dalilnya Allah mengatakan yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin Yahudi dan orang-orang yang musyrikin. Syiah Rafidhah penyembah Ali, Syiah Rafidhah penyembah Al-Husain. Paham dong? Sekali lagi harus ada al-bara' terhadap mereka semuanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, tidak halal bagi seorang muslim untuk adanya kecintaan kepada musuh-musuh Allah, alladzina hum a'da'un lahu fil waqi', yang merupakan musuh bagi Allah, terutama yang sudah kita
saksikan bersama bagaimana permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin-pemimpin yang kalian memberikan kecintaan kepada mereka, sedangkan mereka kafir kepada yang dibawakan oleh Allah kepada kalian dari kebenaran. Kalau tidak salah, pernah kita di sini membahas hukum 3 kata: at-tawalli, al-muwala, al-isti'anah bil musyrikin. At-tawalli, al-muwala. Ini dulu yang kita mau bahas. Sekedar tombol ngantuk biar nggak ngantuk. Ada yang bisa menjawab apa makna tawali dan muwala dan apa bedanya? Nah, silakan yang bisa jawab. Nggak ada? Nggak bisa jawab atau pura-pura nggak bisa? Hah? Nggak mau riak? Boleh sekali, gratis. Tafadhal. Assalamualaikum. Ayo. Saya jazakallah khair atas partisipasinya. Cuma masih belum tepat jawabannya. Ada yang mau nyoba lagi? Gratis, nggak bayar kok. Berbayar aja mau, masa nggak mau ini? Silakan jawab. Nggak ada. Baik, untuk menyingkat waktu kita yang jawab. Boleh Anda jawab? At-tawalli itu artinya berloyalitas, mencintai orang kafir karena membenarkan agama orang kafir, atau karena ridho terhadap agama orang kafir. Itu arti at-tawalli. At-tawalli artinya berloyalitas, cinta, atau bahkan membantu orang kafir karena ridho terhadap agama mereka. Dan inilah makna ayat dalam surat Al-Maidah 51 yang tadi kita isyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ada kata-kata wa man yatawallahum, tawalla. Ini maknanya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, at-tawalli kepada orang kafir yaitu ridho dengan agama orang kafir. Ini hukumnya riddah, kemurtadan. Ya, kalau ada orang mengaku muslim namun membenarkan agama orang kafir tadi, semua agama sama-sama benarnya. Maka ini hukumnya apa? Kufur akbar. Yahudi, Nasoro, ini saudara kita seagama samawi. Ini kita katakan ini GBLK-nya luar biasa parah. Apa GBLK? Iya. Naudzubillah min dzalik, ayat Al-Quran luar biasa mengkafirkan mereka, mengecam mereka, mengancam mereka dengan kekal api neraka. Bahkan mengatakan tadi, ulaika hum syarrul bariyah, kalau disamakan dengan orang baik. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi at-tawalli hukumnya kufur akbar, murtad dari al-Islam. Istilah yang kedua al-muwala. Al-muwala.
Al-muwala artinya berloyalitas kepada orang kafir karena urusan dunia. Karena ada kemaslahatan dunia. Al-muwala. Dan inilah yang dimaksud dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Al-mawaddah, cinta kepada orang kafir, loyalitas kepada orang kafir karena ada kemaslahatan urusan apa? Dunia. Ayat ini berkaitan dengan kisah sahabat Rasul Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang bisa cerita sedikit kisahnya? Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Nah, ada? Biasanya di medsos suka cerita. Baik, Hatib bin Abi Balta'ah seorang sahabat Rasul yang pernah ikut perang Badar. Beliau pernah tergelincir. Beliau pernah membocorkan rahasia Rasul yang akan menyerang kota Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah nulis surat rahasia, dititipkan kepada kurir ya perempuan waktu itu untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat beliau yang tadi mengirim surat rahasia. Maka beliau mengutus Ali bin Abi Thalib mengejar sang kurir. Dan didapati surat dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasul nggak langsung mengatakan inti murtad, inti harus mengucap ulang saat. Tidak. Rasul tanya dahulu. Mahamalaka hada ya Hatib? Apa yang memotivasimu berbuat seperti wahai Hatib? Kalau orang kelompok-kelompok teroris, ini mata-mata harus dipenggal, harus dibunuh. Enggak. Rasul tanya, apa yang memotivasimu berbuat seperti wahai Hatib? Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah menceritakan motivasinya, alasannya kenapa menulis surat rahasia kepada orang musyrikin tentang rencananya Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, para sahabat-sahabat yang lain punya kabilah di kota Mekah yang melindungi keluarga mereka di sana. Sedangkan aku nggak punya siapa-siapa. Ya, ada keluargaku di sana. Aku ingin menanamkan jasa kepada orang kafir Quraisy agar mereka melindungi, menjaga siapa? Keluarga beliau. Motivasinya urusan dunia atau cinta agama orang kafir? Urusan apa? Urusan dunia. Maka Rasul SAW pun ketika Umar bin Khattab sampai mau mengancamnya, maka kata Rasul, biarkan wahai Umar, karena dia termasuk orang yang ikut perang Badar, sedangkan Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semaumu, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan inilah diturunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu adi wa aduwakum awliya. Maka tadi loyalitas, cinta atau menolong, membantu orang kafir karena urusan dunia tidak sampai kepada kemurtadan, tapi tetap salah. Paham dong? Maksiat, dosa. Makanya Rasul tadi tidak sampai menyuruh beliau mengulang 2 kalimat, tetap Rasul mengingkari, tetap Rasul menasehati sampai turun ayat ini. Ini ayat turun, kata para ulama, sebab nuzulnya tadi kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Inilah yang juga dibahas oleh para ulama ketika membantah kelompok teroris. Ya, di antara kesalahan fatal kelompok teroris tidak bisa membedakan mana al-muwala dengan apa satunya tadi? At-tawali. Mereka samaratakan, gebiah-uyah, pokoknya nempel dengan orang kafir.
Misalnya, banyak anak-anak muda kan pakai baju apa? Pemain sepak bola yang kafir. Kafir sudah. Kenapa? Ini tawali, wala kepada orang apa? Nggak bisa membedakan. Mana apa? Itu bentuk dosa. Mana itu bentuk kemurtadan. Bahkan pernah kita kisahkan juga cerita, ini kenyataan yang pernah kita saksikan. Jadi kita waktu itu sempat duduk dengan orang-orang awam, orang tua-tua pas waktu Piala Dunia. Kemudian biasa obrolan mereka, anak nggak ikut-ikut, ya. Mereka ngobrol masalah bola itu. Tiba-tiba ada satu orang jenggotnya luar biasa, pokoknya pakai kayak sunnah itu. Kemudian ketika masuk ke majelis orang-orang tersebut, langsung mereka dimarahi, dinasehati. Jangan mencintai orang kafir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'din wa man yatawalla minkum fa innahu minhum. Anak juga kaget juga, datang tiba-tiba langsung apa? Nyerang dengan rudal. Anak dan juga apa layaknya? Luar biasa kira. Anak tanya, Pak, sampean paham enggak apa makna wa man yatawallahum minkum? Itu pokoknya cinta orang kafir. Alhamdulillah kita nasihati Pak Imam Ibnu Jarir At-Tabari ahli tafsir Al-Quran mengatakan tawali dalam ayat itu maknanya yang loyalitas kepada orang kafir karena ridho dengan agama orang kafir. Sedangkan mereka ini cintanya karena apa? Urusan dunia. Itu salah, anak bukan membenarkan. Salah, antum jangan seneng dulu. Itu salah juga. Ya, tapi apa? Jangan sampai dikafirkan gara-gara cinta apa? Pemain sepak bola yang kafir. Tetap itu dosa, tidak boleh. Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Nah, kita lanjutkan. Adapun tadi yang ketiga, meminta bantuan kepada orang kafir, ya, maka ini hukumnya ada ijtihad para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Seperti dulu kasus Arab Saudi mendatangkan tentara Amerika untuk menghadang rudal-rudalnya Saddam Hussein pada waktu itu. Maka ini ijtihad ulama, kita serahkan kepada mereka. Dan yang rajih boleh dalam keadaan darurat. Sebagaimana Rasul ketika hijrah ke kota Madinah memakai bantuan gaib, orang musyrik namanya Abdullah bin Uraiqid, musyrik, tapi dimintai bantuan untuk menjadi apa? Gaib. Nah, artinya kalau dalam keadaan darurat dibolehkan. Nah, kita selesaikan dulu. Amma kaunul muslim yu'amilun birrizqi walin taman fi islamihim wa imanihim fahadala ba'sabih. Benci kepada orang kafir tidak menghalangi seorang muslim bermuamalah dengan mereka dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, sopan santun, apalagi dalam rangka menarik hati mereka kepada Islam. Tunjukkan muamalah yang baik, akhlak yang baik, tapi tadi ada batasannya. Anak mau mendakwai dia masuk Islam, nggak apa-apalah sekali-kali ikut Natalan mereka, nggak boleh. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Namun sekedar antum lemah lembut kepada mereka, antum tunjukkan akhlak yang baik, membantu mereka, apalagi dalam keadaan susah, antum bantu dengan apa? Tujuan untuk menarik mereka ke Islam, ini dianjurkan sekali. Fahadalah basab, ini nggak mengapa. Li'anna min babit ta'lif. Ini dalam rangka untuk menarik perhatian mereka masuk Islam, alal Islam. Walakin idaya isa minhum amalahum bima yastahiqun an yu'amilahum. Namun kalau mereka bersikeras tidak mau, bahkan mungkin sampai mencelah agama Islam, maka beda lagi sikapnya. Likulli maqamin maqal, setiap kondisi ada ucapannya sendiri. Wa hadza mufassalan fi kutubil ilmi, dan ini sudah diperinci oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wala siyama kitab Ahkam Al-Dhimmah li Muqayyim rahimahullah, terutama dalam kitabnya Muqayyim Ahkam Al-Dhimmah, hukum-hukum ahli az-zimmah. Kemudian kata beliau wa qala rabi'an, ini masih berkaitan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Mumti' ala Zadul Mustaqni. Ini berkaitan dengan macam-macam jenis-jenis orang kafir. Secara umum ada 4
jenis orang kafir. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min, atau ada yang mengatakan musta'man. Zimmi, mu'ahad, musta'min atau musta'man, dan kafir al-harbi atau al-muharib. Kita baca dulu ucapan Syekh Utsaimin. Wa qala rabi'an al-musta'minun alladzina talabu al-aman ala anfusihim wa ala amwalihim limuddatin muayyanatin. Al-musta'min itu orang kafir yang hidup di negara orang kafir. Contohlah sudah orang Yahudi yang menjajah Palestina. Seandainya datang ke Indonesia, diberi jaminan keamanan oleh pemerintah Indonesia, itu namanya kafir apa? Musta'min, yang minta keamanan, jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin atau dari sebagai rakyat kaum muslimin. Itu namanya kafir musta'min, musta'man, haram dibunuh. Meskipun asalnya dari negeri kafir harbi. Nah, fahaulai dunal mu'ahadin, ya, mereka masih di bawah dari derajat kafir mu'ahadin. Adapun mu'ahadin atau al-mu'ahad, ini orang kafir yang antara negaranya dengan negara orang muslim ada perjanjian damai. Mungkin Australia kan negara kafir, ya, dengan Indonesia ada perang nggak? Ini turis asing dari Australia yang kafir datang ke Indonesia. Ini namanya kafir apa? Mu'ahad, yang antara negaranya dengan negara kaum muslimin ada perjanjian apa? Damai, nggak ada perang. Paham? Itu namanya kafir mu'ahad. Wadunal ahli dhimmah, di derajat, di bawah derajatnya ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu siapa? Orang kafir yang tinggal di negeri orang muslim. Ya, orang kafir yang tinggal di negeri orang muslim, yang dia membayar jizyah kepada pemerintah dan dijamin keamanannya oleh pemerintah kaum muslimin. Tiga orang kafir ini haram dibunuh. Dalilnya tadi Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarahatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, tidak mencium bau surga. Man qatala ahla dhimmatina lam yarahatal jannah. Barang siapa membunuh kafir dhimmi, dia tidak akan mencium bau surga. Ini sekali lagi bantahan juga kepada kelompok teroris yang suka tadi menumpahkan darah orang-orang kafir tersebut. Mereka tidak bisa membedakan mana yang layak dibunuh dan mana yang tidak. Bahkan dulu pernah kita membaca salah satu wasiat, ya, yang disebarkan di buletin, wasiat dari gembong teroris yang sudah dihukum mati waktu kapan lalu itu. Ada wasiat, jadikan hidup kalian sebagai pembegal orang-orang kafir, bunuh semua orang-orang kafir. Rasul mengatakan nggak semua orang kafir dibunuh. Itu hadisnya dalam Sahih Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'yata ajar. Inilah bedanya as-salafin dengan irhabiyin atau teroris. Nah, wa fawqal harbiyin, ya, dan mereka di atas kelompok al-harbiyin. Jadi ada tingkat-tingkatan, level-level orang-orang kafir tersebut. Namun intinya tadi, yang tiga golongan haram dibunuh. Musta'min, mu'ahad, dhimmi. Yang boleh dibunuh hanya satu, kafir harbi, yaitu orang kafir yang turun di medan pertempuran berperang dengan orang yang mukmin muslim, maka dia satu-satunya yang boleh apa? Dibunuh. Random? Nah, walihada yasihul aman hatta min ghairil imam liqaulin Nabi sallallahu qad ajarna man ajarti ya ummahani. Ini berkaitan dengan kafir musta'min tadi, bahwasanya kalau ada orang kafir harbi datang ke negeri Islam, diberi jaminan keamanan oleh pemerintah atau rakyat jelata, wajib dijaga keamanan, mereka tidak boleh diganggu. Kata Rasul, kami telah menjaga, melindungi yang engkau lindungi, wahai ummihani. Artinya, person kalau melindungi orang kafir, boleh dijaga keamanannya juga. Fayumkin li ayyi wahid minan nas an yudkhila ahadan minal kufar ila biladil Islam bi aman. Maka kalau misalnya ada dalam bisnis, misalnya orang muslim punya perusahaan di Indonesia, kemudian mendatangkan misalnya orang kafir tersebut karena ada kemaslahatan, wajib dijaga, dilindungi keamanannya.
Wa madama mu'amminan lahu fa innahu la yajuz an ya'tadiya alaih. Kalau sudah ada orang mukmin memberikan perlindungan kepada orang kafir tersebut, yang lainnya semuanya wajib ikut melindungi. Dalam hadis Rasul mengatakan al-muslimun tatakafa'u fi dima'ihim. Kaum muslimin satu kesatuan dalam menjaga darah, terutama tadi yang haram untuk dibunuh. Wa dalilu hadza qaulu tabaraka ta'ala, dan di antara dalilnya juga surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Dan yang terakhir kata beliau, wa nafsul muharramatu arba'atu anfus. Jiwa yang diharamkan ditumpahkan ada 4. Yang pertama, jiwa orang mukmin, zimmi, mu'ahad, musta'min. Bikasil min itu al-musta'min. Kemudian wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Latif wa Syekh Abdullah Al-Anqari wa amal adillah warida fil amr bi qital kufar fal murad biha man la dhimma lahu minhu wala ahda. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan memerangi orang kafir, itu maksudnya orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan orang-orang yang beriman, wa humul muharibun, yaitu orang-orang kafir harbi. Wa amma man lau dhimma wa ahdun al-kufar faqad qala Nabi sallam man qatala mu'ahadan lam yarahil jannah. Adapun yang ada perjanjian damai dengan orang muslim, maka barang siapa membunuhnya, kata Rasul, dia tidak mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menitan kurang lebih. Kalau ada yang mau tanya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ulayan atau kajian besar ada beberapa sempat kami catat dari pertanyaan. Di urayan Ustaz mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim harus merupakan diri dari orang-orang kafir. Artinya bahwa kita tidak, seorang muslim tidak wajib atau wajib membenci orang-orang kafir atau musuh Allah, bahwa orang muslim itu tidak ada rasa kecintaan kepada musuh Allah. Dan juga dikatakan bahwa kita itu tidak boleh berteman atau akrab dengan orang-orang kafir. Dan juga sempat disinggung bahwa jika kita bertetangga dengan orang-orang non-muslim, dan tentu itu termasuk orang kafir, itu hanya mempunyai satu hak bertetangga. Nah, tentu tidak ada pertanyaan, yaitu batasan atau rambu-rambu yang kita dipegangan agar kita pegangan yang ada mengandung pegangan dalam syariat atau Rasulullah, sehingga kita tidak terlibat, bahwa kita tidak boleh terlalu berteman dengan orang-orang kafir lah, tangan non muslim. Misalnya ada contoh, kita ini kalau misalnya dapat undangan dari orang mendapat undangan tetangga, yaitu misalnya keyakinan dengan kita muslim, kita bukan wajib sepanjang kita tidak mempunyai usul atau alasan. Tapi kalau kita mendapat undangan dari orang-orang non muslim ini, itu tentu perlu ada rambu-rambu yang tidak pegangan, sebab di dalam acara itu ada misalnya doa yang merupakan berkaitan dengan agama doa mereka. Nah, rambu-rambu yang perlu kita pegang gimana? Apakah perlu kita menghadiri acara semacam ini, ya, yang tentu menjadi catatan jangan sampai terlibat dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita jawab bahwasanya kaidah mendatangi undangan selama undangan itu tidak ada unsur maksiat kepada Allah. Kalau ada unsur maksiat, jangankan dari orang kafir, dari orang muslim pun tidak boleh kita mendatang, tidak wajib mendatangi. Apalagi bid'ah, apalagi acara syirik, apalagi acara kufur. Ya, maksiat saja nggak boleh kita mendatangi. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan.
Maka sekali lagi, jangankan orang non-muslim, orang muslim saja kalau mengundang kita dalam acara yang ada maksiat, kebid'ahan, apalagi kesyirikan, haram didatangi. Apalagi yang undang orang kafir. Maka rambu-rambunya tadi, lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau urusan agama kita tidak boleh ada toleransi sama sekali. Kalau itu menyelisih syariat agama harus ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, jazakumullah khairan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.